Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 15 kelas Ekonomi Trika 1 dan di video ini kami ingin memberikan edukasi mengenai materi logit model, bagaimana latar belakangnya, definisi, spesifikasi model, contoh kasus, dan interpretasi dari model tersebut. Nah, nama saya Cokro Bagusdiana dan saya akan menjelaskan mengenai linear probability model dan limited dependent variable model sebagai latar belakang dari materi logit model ini, dan saya juga akan menjelaskan definisi dan kegunaan dari logit model itu sendiri. Nah, jadi pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang dan limited dependent variable sebagai solusi permasalahan. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang limited dependent variable dengan lebih spesifik, saya akan memulai pembahasan dengan menjelaskan apa itu linear probability model. Nah, linear probability model merupakan model regresi linear dengan variabel dependent atau variabel Y yang digunakan merupakan variabel dummy, yaitu variabel yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 atau 1. Nah, biasanya variabel dummy ini merepresentasikan sifat atau status yang dimiliki oleh subjek penelitian. Contohnya adalah apakah seorang individu sudah menikah atau belum, dengan misalkan nilai 0 menandakan bahwa individu tersebut belum menikah, dan nilai 1 menunjukkan bahwa dia sudah menikah. Nah, model ini berbeda dengan model regresi OLS pada umumnya yang menggunakan variabel kuantitatif atau continuous pada variabel dependennya, seperti jumlah pendapatan, nilai GDP, volume transaksi perdagangan, dan lain-lain. Model ini memiliki kegunaan dalam memprediksi apakah suatu subjek penelitian memiliki sifat tertentu yang diukur berdasarkan probabilitas. Namun, kelemahan dari linear dependent variable model ini adalah hasil estimasi regresinya yang dapat bernilai lebih dari 1 atau kurang dari 0 karena kita dapat memodifikasi nilai dari variabel X atau variabel independennya, sehingga hasil estimasi dapat berada di luar range nilai 0 sampai 1. Nah, padahal seperti yang kita semua tahu, nilai dalam probabilitas itu hanya berkisar antara 0 sampai 1. Dengan nilai 0 menunjukkan probabilitas kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan nilai 1 menunjukkan probabilitas kejadian yang pasti terjadi. Nah, maka dari itu diperkenalkan model limited dependent variable sebagai solusi dari masalah yang ada pada linear probability model dalam mengestimasi variabel dependent yang bersifat dummy. Nah, limited dependent variable model ini didefinisikan sebagai model estimasi yang menerapkan suatu batasan dalam nilai variabel dependent atau variabel Y-nya. Nah, adanya pembatasan pada nilai variabel dependent tersebut membuat model ini dapat diandalkan dalam mengestimasi variabel dummy yang memang memiliki batasan nilai. Selain itu, model ini juga berguna untuk mengestimasi variabel dependent non-dummy yang memang memiliki batasan nilai, seperti nilai tingkat pengangguran yang hanya berkisar antara nilai 0 sampai 100, nilai hasil ujian, dan indeks prestasi, serta nilai-nilai lainnya. Nah, limited dependent variable ini terdiri dari beberapa jenis, yang salah satu contohnya itu adalah truncated regression model. Nah, truncated regression model itu merupakan regresi yang dilakukan terhadap data sampel yang sudah dipotong dengan kriteria pemotongan tertentu berdasarkan apakah sampel tersebut memiliki nilai variabel dependent yang melebihi atau kurang dari range tertentu. Nah, jika nilai variabel dependent yang dimiliki oleh sampel berada di luar range tertentu, maka data dari sampel tersebut akan di-drop oleh peneliti, dan hal ini berguna dalam meneliti korelasi antara variabel dengan karakteristik tertentu. Misalnya studi mengenai fenomena kemiskinan yang mengharuskan responden analisis untuk memiliki pendapatan di bawah angka tertentu, dan penelitian lain-lain. Nah, lalu pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai logit model atau logistic regression. Nah, selain truncated regression model tadi, limited dependent variable itu juga memiliki berbagai jenis model lainnya, yaitu ada model logit, probit, Tobit, Poisson, dan sensor regression model, di mana dalam video kita kali ini akan berfokus ke pembahasan pada model logit. Nah, logit model atau logistic regression merupakan model yang digunakan untuk memprediksi dan menganalisis korelasi antara multiple independent variable dan variabel independent yang bersifat kategorikal atau dummy yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Sementara itu, terdapat juga model yang bernama multinomial logistic regression, yang digunakan untuk memprediksi variabel dependent yang memiliki nilai lebih dari 2, seperti variabel siklus perekonomian, status pekerjaan, pencapaian pendidikan, dan variabel-variabel lainnya. Nah, prediksi probabilitas variabel dependent yang dihasilkan melalui metode logit ini tidak digambarkan menggunakan metode OLS yang linear, seperti simple linear regression, multiple linear regression, dan linear dependent model, melainkan menggunakan metode logistic curve. Nah, logistic curve ini merupakan kurva yang memiliki bentuk seperti huruf S, seperti pada gambar di sebelah kanan, yang pergerakannya itu berjalan dengan landai di awal, lalu diikuti dengan pergerakan ke atas secara eksponen yang cukup curam, dan pada akhirnya akan kembali melandai. Sekian pembahasan dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, saya Alvira Nuramawati akan menjelaskan mengenai spesifikasi logit model. Dengan mengasumsikan nilai X yang bersifat kuantitatif dan nilai Y yang bersifat biner, maka regresi logistik itu untuk Px sama dengan eksponensial Z per 1 plus eksponensial Z, di mana nilai Z adalah alfa plus beta X. Dan ini adalah bentuk persamaan nonlinear dari logit. Sehingga kita dapat transformasikan nilai logit itu menggunakan transformasi logit biner, sehingga persamaannya menjadi logit Px sama dengan log Px per 1 minus Px sama dengan alfa plus beta X. Dan kita juga dapat mengasumsikan jika nilai alfa plus beta X sama dengan minus tak hingga, maka nilai Px menjadi 0, dan jika nilai alfa plus beta X bernilai tak hingga, maka Px akan bernilai 1. Sehingga kita dapat membuktikan bahwa nilai Px akan selalu berada pada rentang 0 hingga 1. Kemudian ada odds ratio. Odds ratio merupakan rasio peluang kejadian sukses dibandingkan dengan peluang kejadian gagal, di mana Px merupakan peluang kejadian sukses dan 1 minus Px adalah peluang kejadian gagal. Sehingga jika keduanya dibandingkan akan menghasilkan persamaan eksponensial alfa plus beta X sama dengan E pangkat alfa dikalikan E pangkat beta X. Dan jika beta sama dengan 0 dan nilai E pangkat beta sama dengan 1, maka odds tidak akan berubah jika nilai X tidak berubah. Selanjutnya adalah maksimum likelihood, di mana persamaan logit ini adalah bersifat nonlinear, maka kita tidak bisa lagi menggunakan OLS. Jadi kita menggunakan maksimum likelihood yang bersifat nonlinear. Nah, maksimum likelihood ini berfungsi untuk mencari koefisien regresi agar probabilitas kejadian pada variabel terikat dapat mencapai maksimum yang disebut dengan log likelihood atau LL. Bedanya dengan OLS adalah di OLS kita meminimumkan nilai R-square, tapi di likelihood itu kita memaksimumkan kejadian atau probabilitas kejadian. Kemudian adalah sampel error dari ML itu mengikuti distribusi normal jika jumlah sampelnya besar. Kemudian untuk di maksimum likelihood ini kita menggunakan uji signifikansi menggunakan nilai Z statistik. Dan kalau di OLS kita menggunakan nilai T statistik. Kemudian ada likelihood ratio. Likelihood ratio itu jika di OLS sama dengan R-square atau nilai goodness of fit. Ketika di model logit kita menggunakan likelihood ratio dengan persamaan LL sama dengan 2 UR dikurangi dengan LLR, di mana LLUR itu sama dengan likelihood unrestricted dan LLR adalah log likelihood restricted. Selanjutnya adalah multinomial logit model, di mana nilai Y tidak bersifat biner atau memiliki lebih dari dua kategori, di mana kategorinya bisa 3, yaitu beta 1, beta 2, dan beta 3. Sehingga persamaannya menjadi jika persamaan 1 Y sama dengan 1 sama dengan E pangkat X beta 1 per E pangkat X beta 1 plus E X pangkat beta 2 plus E X pangkat beta 3, di mana ketiga persamaan ini tidak teridentifikasi karena ketiganya tidak memiliki persamaan atau probabilitas yang unik. Sehingga kita dapat menggunakan base alternatif atau base kategori. Misalnya, ketika beta 1 itu bernilai 0, maka persamaannya akan PR sama dengan Y sama dengan 1, EX beta 1 sama beta 1 itu diubah menjadi 0. Jadi E pangkat 0 per 1 plus EX beta 2 plus EX beta 3. Di mana nanti persamaannya akan menjadi unix dan menghasilkan persamaan probabilitas yang berbeda sehingga dapat teridentifikasi. Saya Nulindra Jordana akan menjelaskan tentang linear probability model dengan case study analysis yang telah kami lakukan dengan menggunakan aplikasi Stata yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Berikut merupakan rumusan masalah diantaranya mengukur probabilitas individu untuk di-assign job training yang dipengaruhi dengan 3 faktor, serta probabilitas diukur menggunakan teknik linear probability model. Dan yang kedua, hubungan binary train dengan independent variable.
Berdasarkan dari hasil regresi di atas, pengujian F-test yang ditunjukkan dari nilai probability kurang dari F adalah 0,0167, di mana kurang dari 0,05, yang berarti menunjukkan bahwa seluruh variabel secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent atau variabel train. Kemudian dari uji parsial atau uji T menunjukkan bahwa hanya variabel RE78 atau real earning 1978 yang secara statistik signifikan terhadap variabel train. Kenaikan $1 pada pendapatan real earning tahun 1978 akan memperbesar probabilitas atau kesempatan untuk mendapatkan job training hingga 0,0092 kali. Variabel lainnya seperti pendidikan dan umur tidak secara signifikan berpengaruh terhadap variabel train. Meskipun begitu, pengaruh dari ketiga variabel memiliki hubungan positif dengan variabel train. Nilai dari probability lebih dari F adalah 0,0167, di mana kurang dari 0,05, sehingga hal ini dapat dilihat menunjukkan model regresi linear bila nilai P dari hasil ANOVA kurang dari dan sebaliknya dinyatakan tidak berpengaruh. Bila nilai probabilitas dari analisis ANOVA lebih dari 0,5, pada hasil analisis menunjukkan berarti data dari kasus di atas berpengaruh dengan model regresi linear. Berikutnya adalah melihat efek marginal yang digunakan untuk mengetahui probabilitas yang terdapat pada sebuah nilai variabel independen. Dari hasil regresi yang telah dilakukan menggunakan aplikasi Stata yang memberikan hasil antara lain variabel pendidikan sebesar 0,152 memiliki korelasi positif, di mana individu memiliki kesempatan mendapatkan edukasi 0,152 kali di dalam job training. Selanjutnya, variabel umur sebesar 0,03 yang berkorelasi positif dan menunjukkan individu memiliki kesempatan mendapatkan job training sebesar 0,03. Lalu variabel real earning pada tahun 1978 atau RE7 menunjukkan bahwa pendapatan di tahun 1978 memiliki kesempatan untuk meningkat. Shani Angelina akan menjelaskan tentang logit model dengan case study analysis yang telah kami lakukan melalui aplikasi Stata agar analisis yang telah dijelaskan sebelumnya lebih memiliki pengertian yang lebih jelas bagi teman-teman semua. Nah, berdasarkan hasil regresi dari model yang kami gunakan, dapat dilihat bahwa semua variabel independen signifikan pada confidence level 90% atau alpha 0,1. Selain itu, korelasi variabel independen dan variabel dependen semuanya memiliki variabel yang menunjukkan nilai positif, yang artinya nilai positif dalam masing-masing variabel independen akan berdampak positif pula pada nilai variabel dependen. Dalam tes ini, terdapat pula rasio dari likelihood ratio chi-square test yang berfungsi untuk menguji apakah model dalam prediktor ini telah berkontribusi untuk peningkatan yang signifikan sesuai dengan model binary. Jika tes ini menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik, maka kita dapat mengindikasikan bahwa model ini ialah model yang baik. Kita dapat melihat bahwa nilai p-value lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa model yang kita miliki saat ini telah memberikan significant improvement fit over the baseline atau null model, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi logistik ini dapat memberikan nilai analisis pengaruh edukasi, umur, dan tingkat pendapatan nyata yang lebih menjelaskan kemungkinan seseorang untuk ditugaskan untuk mendapatkan training atau tidak. Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian efek marginal yang digunakan untuk mengetahui perubahan probabilitas dari sebuah kejadian sebagai hasil dari satu unit perubahan pada nilai variabel independen, manakala variabel lainnya dianggap konstan. Dalam menguji efek marginal pada regresi LM binary logit, dilakukan dengan mengantilogkan koefisien pada hasil regresi. Berdasarkan regresi yang dilakukan, diperoleh hasil antilog setiap variabel sebagai berikut. Yang pertama, hasil antilog dari variabel umur ialah 1,012 dan memiliki korelasi positif.
Hal ini menunjukkan bahwa individu yang lebih tua setiap 1 tahun akan meningkatkan kemungkinannya untuk mendapatkan job training sebesar 1,012 apabila variabel independen lainnya dianggap tetap. Kedua, hasil antilog dari variabel pendidikan ialah 1,066 dan memiliki korelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki edukasi 1 tahun lebih lama akan memiliki kemungkinan lebih sebesar 1,066 kali untuk di-assign dalam job training. Yang ketiga, hasil dari antilog dari variabel tingkat pendapatan asli atau real earn pada tahun 1978, yaitu 1,04 dan menunjukkan korelasi positif. Ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki pendapatan asli atau real earn pada tahun 1978 sebesar sekitar $1.000 akan meningkatkan kemungkinannya untuk di-assign dalam job training sebesar 1,04 kali ketika variabel lainnya tetap. Oleh sebab itu, dari hasil analisis yang telah kami lakukan berdasarkan 2 model ini, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, adanya pembatasan nilai pada variabel dependen membuat model ini dapat diandalkan dalam mengestimasi variabel dummy yang memang telah memiliki batasan nilai berdasarkan linear regression model. Dan yang kedua, linear probability model yang memiliki output dalam bentuk persenan itu lebih mudah untuk diinterpretasikan bagi para pembaca dan juga orang-orang yang membutuhkan data ini. Namun, kesimpulan yang ketiga, kami dapat menyimpulkan bahwa walaupun linear regression model itu lebih sulit untuk diinterpretasikan karena menggunakan odds ratio yang lebih jarang digunakan dalam dunia nyata, namun hasil analisis dari logistic regression model ini lebih akurat dalam menjelaskan variabel binary Y. Oleh sebab itu, sekian saja presentasi dari kelompok 15. Kami berharap semoga penjelasan kami dapat memberikan penjelasan yang membuat kalian mengerti tentang logit model. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan.